Sebelum kita mulai daurah ini yang bersifat ini, baiknya kita mentabarukkannya, membaca mukadimah dari Polisi Bureau, tapi saja dari isi dari kemudiannya ini kita baca sama. يا رب صل على
رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وبداع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد على الرحمة والأصداق. يا رب صل على محمد ظلم بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد أفضل البرية وعلى آله وصحبه سادة الكرام. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, Bapak Al-Asatidz wal Hujjat, wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan Datuk Pangeran
Haji Abdul Rahman Ibn Pangeran Dalpam serta keluarganya, juga mungkin pengurusi atau timbalan pengurusi dari Masjid Datuk Pangeran Dalpam, dan para asatidz, para dewan guru, para haji, para ujian di sini semuanya, dan semua jamaah yang hadir di sini di Masjid Datuk Pangeran Dalpam. Semoga kita semua yang hadir di sini semuanya mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan curahan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama wajib dan patut bagi kita untuk panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita iringkan, kita aturkan, kita curahkan salawat serta salam kepada baginda alam Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu karena tidak lama lagi akan masuk waktu Isya ya. Malam ini akan kita mulai daurah ilmiah sifat 20. Sifat 20, kitab sifat 20 ini dikarang disusun oleh seorang ulama besar, al-arif billah, ad-da'i Allah, al-habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Nah, sifat 20 ini adalah landasan tauhid usul din bagi kaum muslimin yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama kali dulu sekitar kelahiran tahun 240 Hijriah kalau ada tidak silap, seorang mujtahid ilmu tauhid Usuluddin Abu Hasan Al-Asy'ari yang menyusun sifat 20 ini dasarkan dari ayat-ayat Al-Quran tentunya ya. Nah ini pun kitabnya ya, disusun yang ada di hadapan kita sekarang ini disusun oleh seorang ulama yang hidup sekitar kurang lebih 100 tahun yang lalu, lebih dari 100 tahun mungkin. Bila sebagaimana tadi malam anak menyampaikan di Masjid At-Taqwa di Taman Merpati ya. Ini kitab sifat 20 disusun oleh Habib Utsman bin Abdurrahman bin Aqil bin Yahya, seorang ulama besar di negeri Batavia atau Betawi atau sekarang dikenal dengan Jakarta. Beliau itu dikenal dengan Mufti Betawi. Karya beliau lebih dari 150 judul kitab. Jadi beliau sudah membuat kitab ya lebih dari 150 judul kitab. Habib Utsman bin Yahya. Insyaallah bermula dari malam ini kita akan mulakan membahas satu persatu mengenai sifat kitab daripada isi daripada kitab sifat 20 ini. Dan daurah ini pun diselenggarakan alhamdulillah atas kerjasama dari Majelis Ta'lim dan Da'wah Nurus Shobah yang bekerjasama dengan beberapa dewan masjid, khusus diutamakan juga Masjid Datuk Pangeran Dalpam. Alhamdulillah, terima kasih besar-besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan dan amal kebaikan seluruh pengurusi masjid-masjid yang terkait, sehingga karena pengorbanan beliau juga terlaksananya majelis ilmu ini atau daurah ilmiah daripada sifat 20. Sebelum anda mulakan ya, ini si kitab sifat 20. Para hadirin sekalian yang hadir di masjid ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian ya, mungkin kita semua yang hadir di sini tahulah sifat 20. Ada yang belum tahu mengenai sifat 20? Apa itu sifat 20? Ada pun yang belum tahu. Sifat 20 ini tentunya ya, wajib syar'i, fardhu ain bagi setiap kaum muslimin untuk mengetahuinya. Hukumnya fardhu ain, wajib syara'. Kenapa? Karena usul din itu adalah azas dari agama. Kita lihat di dalam rukun Islam, yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengenal atau mempelajari daripada ilmu usuluddin yang khusus di sini adalah sifat 20 ya. Untuk kita supaya bisa kita kenal kepada Tuhan kita, supaya kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa bertauhid kepada Rabbul Alamin, maka hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain untuk mengetahui saja pada satu persatu mengenai sifat 20. Tapi kalau untuk sampai detil, sampai dalam, hukumnya fardu kifayah. Tadi malam sudah ada buka sedikit ya di Masjid Taqwa di Taman Merpati. Nah ini kitab sifat 20 ini masih dalam bentuk bahasa Arab Melayu atau Arab Jawi ya. Tulisannya bahasa Arab tapi bacaannya bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya, dan sholawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Berarti ini kitab originalnya. Nah, alhamdulillah ini sudah ditranslitkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi lebih mudah untuk dipelajari, dimengerti, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan mendapatkan kepahaman mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, dan ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat jaiz bagi Allah itu ada 1. Kita mulaikan ya. Anda berharap kalau misalnya ada kelebihan rezeki, bolehlah beli fotokopian ini sama ini. Di depan ada jual. Isinya ini tetap kecil-kecil ya, kecil, tapi isinya luar biasa. Kalau kita bisa memahami isi dari kandungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan nur ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk sampai pun, kalau kita mau sampai bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tidak cukup hanya 5 malam. Kalau menurut Rasulullah ta'alimnya 5 malam mau langsung makrifat kepada Allah, berat. Kenapa? Orang belajar tauhid itu ya, yang memberikan paham itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar usul din, yang memberikan paham adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan guru. Guru hanya menyampaikan saja. Guru hanya menyampaikan, tapi hakikat yang memberikan paham adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada juga yang belajar 1 malam dia langsung paham, ada. Kalau misalnya Allah mau, ya Allah memberikan paham kepada dia. Ada yang belajar seminggu paham, ada. Ada yang belajar 1 bulan langsung paham, langsung bisa makrifat kepada Allah, ya ada. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. 30 tahun taklim mempelajari usuluddin untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, 30 tahun baru paham. Ada. Itu banyak di dalam manaqib-manaqib atau biografi ulama-ulama terdahulu, para wali-wali Allah, wali min auliyaillah, para sholihin. Nah, langsung kita buka aja. Di sini disebutkan kitab ini menerangkan 20 sifat Allah berikut rukun Islam dan rukun iman dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Disertai dengan beberapa judul tersebut di dalamnya, kitab ini sengaja menggunakan keterangan yang ringkas dan mudah dipahami dengan maksud supaya pembaca tidak mudah bosan dalam membacanya. Semoga Allah berkenan menyinari hati para pembacanya dengan cahaya nur, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'amahu wa mazidan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan puji-pujian yang meliputi seluruh nikmatnya dan menambahkan karunia-Nya. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti syariatnya hingga hari kiamat. Jadi perlu diketahui ya, sesungguhnya nikmat karunia Allah yang paling besar bagi umat manusia adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Itu nikmat karunia dari Allah yang paling besar. Kenapa? Banyak manusia di muka bumi ini bertebaran dari zaman dahulu sampai dengan sekarang dan yang akan datang, tapi tidak semuanya mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam. Kita lihat bagaimana banyak orang Nasrani atau orang Yahudi atau Majusi atau ateis ataupun orang-orang di belahan bumi ini, banyak juga yang tidak diberikan oleh Allah, tidak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, alhamdulillah kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, itu patut dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Nah, lalu ya, mengenai ilmu tauhid atau usuluddin ini wajib atas setiap mukallaf, jadi setiap orang Islam yang berakal dan telah mencapai usia dewasa atau baligh untuk mempelajari hukum-hukum dan rukun Islam, untuk mempelajari rukun Islam dan rukun iman yang akan kita sebutkan bawah ini, agar dengan demikian ia bisa menjadi orang yang pandai bersujud kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya disertai pengetahuan tentang syarat dan rukunnya. Tadi malam di Masjid At-Taqwa Taman Merpati itu Anda menyampaikan sedikit ya, mengenai perkataan dari seorang ulama besar, Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Yang namanya ilmu usuluddin atau ilmu tauhid ini juga dikenal dengan ilmu hakikat. Kalau ilmu syariat contohnya ya ilmu fiqh disebut-sebutnya. Itu ilmu syariat. Nah, Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi kata dia, berkata zahirku kepada batin, qala zahiri dibatin. Berkata zahirku kepada batinku, kullu hadidatin la syari'ata laha fa hiya 'aqilatun. La li'annaha 'alayatun 'alal furu'. Setiap hakikat dengan tanpa syariat, setiap hakikat dengan tanpa syariat padanya, maka dia itu aqilah. Bila ini boleh dikatakan sesat. Kenapa? Li'annaha 'alayatun 'alal furu'. Karena sesungguhnya itu terlepas dari cabang-cabang. Furu. Di tadi ada furu, ilmu syariat, semacam ilmu fiqh. Jadi kalau misalnya kita berhakikat dengan tanpa syariat, itu sesatlah. Orang bertauhid tapi dia tidak bersyariat. Mentang-mentang belajar tauhid, belajar ma'rifat, dia tidak sholat. Mentang-mentang umpamanya dia sudah baru belajar ma'rifat, belajar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berpuasa. Mentang-mentang sudah belajar tauhid pun dia tidak mau bersyariat untuk cari rezeki, untuk bekerja, untuk berdagang, untuk mencari duit, itu pun salah. Jadi kenapa? Karena li'annaha 'aliyatun 'alal furu', karena dia terlepas dari cabang-cabang. Nah, begitu pun juga sebaliknya. Qala batini li dhahiri, berkata batinku kepada zahirku. Kalau tadi berkata zahir kepada batin, berkata zahir kepada batin, kalau hakikat tanpa syariat adilah, sesat. Tapi berkata batin kepada zahir, kullu syariat, setiap syariat la hakikata laha fa hiya batilatun,
setiap syariat dengan tanpa hakikat, maka itu hukumnya batil. Setiap syariat dengan tanpa hakikat, hukumnya batil. Kenapa? Li'anna al-haqiqata hiya al-aslu wa 'alaiha yubna kullu far'in. Karena sesungguhnya hakikat ini adalah asal. Hakikat atau usuluddin adalah asal, adalah azas. Dan di atasnya lah, di atas hakikat inilah dibangun setiap cabang-cabang atau furu'-furu'. Contoh, kita mau bangun rumah. Bangun rumah cantik, megah, indah, besar lagi. Kita pakai dia punya keramik, itu impor dari Italia semuanya. Megah, mewah, tapi tidak ada fondasinya. Bisa berdiri nggak itu rumah? Kira-kira itu rumah bisa berdiri nggak? Tidak ada fondasi di bawahnya. Rubuh. Dia akan rubuh. Nah, begitu juga. Fondasi ini adalah hakikat. Kalau di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fondasinya, asasnya di dalam agama, Islam itu adalah hakikat. Kita mau sholat sampai 100 rakaat tiap malam, puasa seumur dahar, setiap hari puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah. Kita mau umpamanya pergi haji tiap tahun, naik haji tiap tahun, umroh tiap bulan, pelihara anak yatim 10.000 anak yatim. Cantik, ibadah amalnya banyak, tapi tidak ada hakikat, tidak ada fondasi di dalam batin dia, di dalam diri dia. Dia tidak berhakikat kepada Allah, dia tidak bertauhid kepada Allah. Batil, runtuh itu semua amal. Ya, macam mana kita mau sholat? Macam mana kita mau menghadap Allah kalau kita tidak berhakikat kepada Allah? Macam mana kita mau menyembah Allah kalau kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi setiap syariat dengan tanpa hakikat, maka dia batil. Nah, di sini disebutkan yang di dalam kitab Sifat 20 ini mengenai rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan menunaikan ibadah haji. Nah, ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama ialah mengetahui dan memahami arti dan makna 2 kalimat syahadat. Ilmu rukun Islam yang pertama itu mengetahui dan memahami arti 2 kalimat syahadat. Dan itulah yang disebut ilmu usuluddin. Itu yang disebut ilmu usuluddin, ilmu tentang pokok-pokok agama Islam, atau sering juga disebut ilmu tauhid, yaitu bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib baginya dan yang mustahil pada Allah, serta yang jais atau boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu pula seseorang dapat mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi seluruh nabi dan rasul, juga yang mustahil dan yang jais bagi mereka para nabi dan rasul. Kesemuanya itu termasuk dalam makna kalimat, ya, dalam makna 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, insyaallah kita lanjutkan kajian kita mengenai daurah, ya, kitab Sifat 20. Semoga ada Allah al-adil al-hamid Usman bin Abdullah bin Adil bin Yahya.
Jadi ya, tadi kita mengatakan bahwasannya di dalam rukun Islam itu yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dua kalimat syahadat inilah yang disebut dengan ilmu ushuluddin. Ini yang mau kita bahas. Ilmu tentang pokok-pokok agama Islam. Sering juga disebut dengan ilmu tauhid. Maka wajibnya atas mukallaf sudah adil dalil, waras, ya, sehat akalnya, untuk mempelajari daripada sifat-sifat wajib dari Allah SWT, untuk mempelajari ilmu ushuluddin. Jadi kalau misalnya seseorang dia bersyahadat, seorang muslim, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau cuma lidahnya saja yang bersyahadat, ya, lidahnya saja yang bersyahadat, tapi hatinya tidak bersyahadat, jiwanya tidak bersyahadat, berarti baru lidahnya orang yang Islam, baru lisannya saja yang Islam. Kenapa? Kalau kita lihat secara makna, secara arti, kalimat dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya dia bukan cuma bersaksi dengan lisannya, tapi dia pun bersaksi dengan mata hatinya, dengan mata batinnya. Dia menyaksikan bahwa di alam semesta jagat raya ini tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia menyaksikan dengan mata hatinya, dengan mata batinnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi seorang muslim, dia tidak akan bisa bersaksi dengan mata hatinya, dia tidak akan bisa bersaksi dengan mata batinnya kalau dia tidak mempelajari ilmu ushuluddin. Tidak akan bisa. Dia hanya bisa bersaksi dengan lisannya saja. Kenapa? Karena hatinya belum sampai. Dia mau bersaksi apa yang mau disaksikan? Apa yang mau disaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah kalau misal mata hatinya belum bertauhid kepada Allah, kalau batinnya belum bermakrifat atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya diri dia belum sempurna Islamnya. Jadi dua kalimat syahadat ini kalau dijabarkan luas sekali maknanya. Nah, wajib atas setiap mukallaf mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang mustahil pada Allah, serta yang jaiz untuk mulai baginya. Dengan ilmu itu pula seseorang dapat mengetahui sifat-sifat wajib bagi seluruh nabi dan rasul, juga yang mustahil dan yang jaiz bagi mereka, yaitu para nabi dan rasul. Dan sini disebutkan ilmu pengetahuan selain rukun Islam. Ini kita belum masuk mengenai pembahasan sifat 20 dulu. Baru pembukaan ini, baru pertimbangan. Ilmu pengetahuan selain rukun Islam. Adapun ilmu pengetahuan yang selain rukun Islam adalah ilmu fikih. Maka wajib atas setiap mukallaf mempelajari dan mengetahuinya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi. Setiap hakikat tanpa syariat maka batil. Hakikat tanpa syariat batil. Hakikat tanpa syariat itu hakikat tanpa syariat itu adil. Hakikat tanpa syariat itu adil, artinya dia berhakikat tapi dia tidak bersyariat, itu sesat. Karena dia bisa dari huruf, dia bertauhid tapi dia tidak melakukan syariat.
Nah begitu pun setiap syariat tanpa hakikat itu batil. Kita bersyariat tanpa hakikat itu pun batil. Jadi semuanya wajib. Belajar fikih wajib, belajar usul fiqh pun wajib. Hukumnya fardu ain. Maka wajib setiap mukallaf mempelajari dan mengetahui segala amalan yang wajib atasnya seperti sholat, puasa dan lainnya. Ilmu fikih, ya syariat. Sebagaimana wajib pula atasnya mempelajari dan mengetahui segala amalan yang sunnah atasnya. Demikian itu karena sebuah amalan tidak akan sah manakala tidak dibarengi pengetahuan tentangnya. Sebuah amalan tidak akan sah manakala tidak dibarengi dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu baru. Setiap orang siapa saja dia beramal dengan tanpa dilandasi didasari dengan ilmu dan pengetahuan mengenai amal tersebut, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita mau sholat, tapi kita tidak tahu caranya wudhu, macam mana kita bisa sholat. Kita mau sholat, tapi kita tidak tahu ya kita mau sholat, oke, bukan lagi sholat naik haji, tapi kita tidak tahu caranya nanti wajib. Itu ilmu fikih. Tidak tahu maka bagaimana kita mau naik haji pun tidak diterima. Kita dalam keadaan junub masuk ke Masjidil Haram, kita dalam keadaan junub masuk ke Masjid Nabawi. Nah, bagaimana hukumnya? Jadi begitu pentingnya ilmu syariat itu fikih. Jadi setiap amalan yang tidak dilandasi dan didasari dengan ilmu pengetahuan mengenai amal itu, maka amal yang ditolak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ilmu umpamanya kita tahu cara berwudu dari cuci muka, cuci tangan segala macam sampai selesai cuci dua mata kaki. Tahunya kita itu adalah ilmu. Nah, begitu pun lagi pas pejabat yang lainnya. Nah, lalu menuntut ilmu agama itu memang diwajibkan di dalam Islam. Hukumnya fardu ain. Ini hadis dimaktubkan, dituliskan ya oleh Ki Al-Muslim bin Abdullah bin Yahya di dalam kitab beliau. Ini hadis kan sudah sangat ma'ruf, semua orang juga tahu. Setiap kali kalau waktu disebutkan mengenai hadis ini bahwa Rasulullah SAW betul-betul hebat. Dan kalau ilmu fardun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu ain atas setiap muslim. Yakni ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama itu fardu ain. Setiap individu dari kaum muslimin, setiap seorang dari muslim itu wajib hukumnya bagi dia untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama. Nah, lalu ya, kewajiban yang pertama bagi manusia, kewajiban yang pertama bagi manusia itu adalah ma'rifatullah, yaitu apa? Mengetahui dan mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya. Mengetahui dan mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya. Di sini pun Habib Usman bin Abdullah bin Ali bin Yahya beliau mengutip bait dari kitab Zubat. Ini bukan kitab dari kitab Zubat. Kitab Zubat ini sebenarnya kitab isinya fikih. Tapi di awal-awal baitnya, ya, di awal-awal mukaddimah pembukaan kitab Zubat ini itu diawali dengan usuluddin juga. Penekanan terhadap untuk mempelajari usuluddin, untuk bermakrifat kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Awal wajibin al-insani ma'rifatul ilahi bistiqomah. Ini baik-baik beberapa baik pertama daripada kitab Zubat. Kewajiban yang pertama bagi manusia adalah mempelajari. Kewajiban yang pertama bagi manusia adalah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Itu kewajiban pertama. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqomah. Kalau di maaf satu itu dihafalkan itu Zubat. Jadi kitab Zubat ini kita fikih. Tapi awal-awal mukadimahnya itu ditekankan ya, wajib yang pertama bagi manusia itu mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keyakinan. Begitupun di dalam kitab Khutbah, di sini Habib Usman bin Abdullah bin Ali bin Yahya mengutip satu kalam dari seorang ulama besar yaitu Habib Thahir bin Muslim. Disebutkan di dalam kitabnya judul kitab Khutbah, fa'alam ayyuhal ikhwan anna al-asla wal asas huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadati wa dhalika haqiqatu ma'na syahadah.
Ketahuilah wahai saudara sekalian, bahwa pokok dan dasar agama adalah mengenal dan memahami sebenar-benarnya Tuhan yang disembah. Itu pokok dasar agama, itu usul inti. Sebelum melakukan ibadah, dan itulah hakikat makna syahadat. Hakikat makna syahadat itu yaitu mengenal dan memahami sebenar-benarnya Tuhan yang disembah. Nah, dengan kata lain, melakukan ibadah itu harus disertai dengan ilmu pengetahuan tentang siapa yang disembahnya itu, yakni tentang Allah dan sifat-sifatnya, tentang perintah-perintah dan larangan-larangannya, dan lain sebagainya. Jadi itu semua ya sia-sialah amal ibadah yang dilakukan jika tidak dilandasi, tidak didasari dengan ilmu pengetahuan mengenai amal ibadah tersebut. Begitu juga mengenai syahadat kita. Syahadat kita kalau kita tidak dilandasi, didasari dengan ilmu usuluddin, macam mana syahadat kita? Diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau menurut kaidah yang ditentukan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah SAW, macam mana kita mau diterima syahadat kita kalau hati kita tidak bersyahadat, tidak bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau cuma lisan saja, kalau lisan saja buruk beo bisa, buruk beo kita latih, ya buruk beo Allah bisa buruk beo. Kita suruh assalamualaikum bisa buruk beo, assalamualaikum buruk beo. Tapi apakah itu buruk beo tahu itu kalimat yang diucapkan? Tidak tahu, tidak paham. Begitu. Nah, jika telah diketahui maklumatullah, wajib atas setiap kalam, ya, setiap kalam seperti kita ini bukan, maka selanjutnya harus diketahui pula apa makna ma'rifat. Nah, apa makna dari ma'rifat? Nah, ma'rifat kalau di sini disebutkan dimaksud dengan ma'rifat ialah i'tiqad, yaitu keyakinan yang jazim atau dia wajib yang mufakat pada hak berdasarkan dalil. Jadi keyakinan yang sudah tidak ada keraguan lagi, wajib jazim, sudah tidak ada keraguan lagi, yang mufakat pada hak berdasarkan dalil. Dan yang dimaksud dengan jazim ialah keyakinan yang pasti, yang tidak ada lagi keraguan padanya. Jadi bukan hanya berdasarkan sangkaan, bukan hanya berdasarkan mengira-kira atau sangkaan belaka. Nah, jazim itu dibagi menjadi 4 bagian: 1 ma'rifat, 2 taklid sahih, 3 jahil murakkab, 4 taklid batil. Nah, ma'rifat yakni yang mufakat pada hak disertai dalil, itu ma'rifat. Lalu taklid sahih yakni mufakat pada hak tetapi tidak disertai dengan dalil. Dia taklid saja, taklid sahih, dia mengikuti gurunya pokoknya. Dia tidak berdalil, tapi taklidnya betul. Lalu yang ketiga jahil murakkab. Nah, ini yang bahaya di jahil murakkab, yakni tidak mufakat pada hak, tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi dia punya dalilnya tidak benar. Dia tidak mau kalah, dia mengeluarkan dalil, padahal dia tidak mufakat dengan kebenaran, dengan hak. Ini yang disebut dengan jahil murakkab. Kawan buka adalah contohnya orang yang memahami bahwa Tuhan itu mempunyai jisim, mujassimah, itu jahil murakkab. Dia mengeluarkan dalilnya ada di Al-Quran. Dia kata, bagaimana Allah itu punya tangan? Dia katakan Tuhan itu punya tangan. Nah, kalau dalam sifat 20 ini batal sifat ketuhanan. Karena apa? Berarti kalau Tuhan punya tangan, sama dengan makhluk, dengan manusia, batal sifat ketuhanan. Ini namanya jahil murakkab nih. Lalu ada taklid batil, yakni tidak mufakat pada hak dan tidak disertai dalil. Sesatlah. Tidak besar. Nah, dimaksud dengan dalil ialah keterangan atau bukti atau sesuatu yang menunjukkan kebenaran sesuatu yang lain. Itu dalil.
keterangan atau bukti atau yang menunjukkan kebenaran sesuatu yang lain. Sebagai contoh, bahwa dalil bagi wujud keberadaan Allah dengan segala sifatnya, maka hal itu cukup dengan menggunakan dalil ijmali. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit ya. Tadi kan Anda bilang, Anda sampaikan bahwasannya setiap muslim itu dia terhukum fardu ain untuk mempelajari ilmu usuluddin. Fardu ain itu kan wajib setiap orang, siapapun dia, kalau dia mukallaf dia wajib. Nah, kalau di dalam kitab Tijan Ad-Dawi Risalah Al-Bajuri ini ya, di sini disebutkan yang wajibnya itu, fardu ainnya itu dia berdalil ijma', bukan berdalil tafsiri. Itu apapun itu, dalil ijmali, dalil tafsiri, pening kepala kita dengar. Ya, Anda jelaskan pelan-pelan satu-satu. Jadi maksud dengan dalil ijmal, ya, dalil ijmal, dan kalau di dalam kitabnya Rustam bin Yahya ini disebutkan yakni dengan melihat bumi dan langit berikut segala isinya. Jadi dia berdalil bahwasannya Allah itu ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Dalilnya Allah itu ada yang alam. Itu seminim-minimnya, sekurang-kurangnya. Dia berdalil ijmal saja. Kalau di dalam kitab ini disebutkan, ya, wa yajibu syar'an 'ala man dzukira wujuban aydiyan ma'rifatu kulli al-kitabin bidalilha ijmaliyyi wa amma ma'rifatuha bidalilha tafsili fa fardhu kifayah. Dan wajib syara', ya, wajib syara' atas orang tersebut dengan fardhu ain, mengetahui setiap akidah dengan dalilnya yang ijmali. Dan adapun mengenalnya dengan dalil yang tafsiri adalah fardhu kifayah. Nah, kalau saya ditanyakan apa itu dalil ijmali, apa itu dalil tafsiri, berdalil ijmali wal ma'juzu an tafsiri wa darki syubahi. Fa idza qila laka dalil 'ala wujudihi ta'ala fa qultul alam wa lam ta'rif jihat ad-dilalati hal hiya uluhu aw imkanuhu aw huma aw 'araftaha wa lam taqdir 'ala faqi syubhati fa huwa dalil ijmali. Jadi maksudnya dalam dalil ijmal adalah sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan penjelasan dan mengatasi ketidakjelasan. Itu dalil ijmal. Sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan penjelasan dan mengatasi ketidakjelasan. Dia tidak mampu untuk memberikan penjelasan dan mengatasi ketidakjelasan. Contoh, jika ditanyakan kepada Anda, ya, apa bukti atas wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa bukti atas wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita menjawab alam. Padahal kita tidak mengetahui cara pembuktiannya. Cara pembuktiannya kita tidak tahu. Tapi cuma kita meyakini saja Allah itu ada. Bukti dalilnya apa? Ya alam ini. Adanya alam ini berarti adanya Allah. Karena alam ini ada yang menciptakan. Yang menciptakan alam ini adalah yaitu Allah. Nah, ini ijma'. Nah, ini dia berdalil ijma'. Nah, berdalil ijma' ini hukumnya fardu ain. Fardu ain atas setiap mukallaf. Wajib dia. Itu seminimal-minimalnya dia berhakikat atau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita dapat mengetahuinya tapi kita tidak mampu mengatasi keracuan. Nah, ada keracuan-keracuan tapi kita mampu. Cuma kita mengetahui saja, tapi kita tidak mampu untuk mengatasi keracuan-keracuan di dalam menjelaskan, untuk membuktikan mengenai dalil yang kita utarakan bahwa adanya Allah itu adanya dengan adanya alam ini. Nah, lalu ada lagi dalil tafsiri. Nah, dalil tafsiri ini dia lebih lebih pelik.
Ini hukumnya fardu kifayah. Kita menggunakan dalil tafsir ini hukumnya fardu kifayah, tidak diwajibkan atas setiap muslim mukallaf, jadi tidak diwajibkan, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah dalam satu kelompok, ya, dalam satu wilayah, dalam satu negeri harus ada satu orang minimal yang dia mempunyai dalil tafsir. Jadi dari tafsir ini contohnya bila kita mengetahui cara pembuktiannya dan mampu mengatasi ketidakjelasan yang terjadi. Sebagaimana jika ditanya apa bukti Allah Ta'ala ada, nah, lalu orang itu yang mempunyai dalil tafsir tadi dia akan menjawab alam. Dan jika lalu orang itu mampu menggambarkan dan menjelaskan dalil ini, dan orang itu mampu mengetahui cara pembuktiannya serta mampu mengatasi ketidakjelasannya. Nah, ini orang-orang yang ahli tauhid, ahli ilmu kalam juga. Nah, ini dalil tafsir. Sepadan dengan posisi kedudukan mengenal akidah dengan jalan dalil, mengenal akidah dengan jalan kasyaf. Ini sudah tafsir terungkap secara rohani, intisyar. Jadi ya wajib syara bagi setiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib, semua sifat-sifat yang mustahil dan semua sifat yang jaiz pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib syar'i dan fardu ain ya, dia itu dengan berdalil ijmali. Di sini disebutkan oleh Muslim bin Abdul Rahman bin Yahya cukup dengan menggunakan dalil ijmali, yakni dengan melihat bumi dan langit berikut segala isinya. Maka itu merupakan dalil bukti bagi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran di surah Al-Imran ayat 190, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Subhanallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, ayat Al-Quran dia berada di mana? Dia mengatakan bahwa ditanya orang bagaimana? Dalil apa dalil kau mengatakan bahwa Allah itu ada? Oh iya, alam ini itu dia berdalil ijma'. Nah, dibuka dalam Al-Quran, ya, dalilnya di dalam Al-Quran ini ada. Bagaimana Allah SWT berfirman, ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi malam, siang, alam kita lihat, matahari, bulan, bintang, laut, semuanya itu merupakan dalil atas wujudnya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini benar-benar sebuah keterangan dari ibarat ini yang diambil pengertian saja, yaitu bahwa yang disebut ma'rifatullah dan ma'rifat kepada Rasulullah itu terhimpun dalam 3 macam hukum akal. Nah, ini sebelum kita membahas mengenai sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, kita harus paham dulu. Ada namanya hukum akal, ada namanya hukum adi, hukum adat, ya, ada namanya hukum syar'i. Nah, hukum akal ini ada wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz atau harus pada akal. Oleh karena itu sebelum kita menjalankan sifat 20 wajib ya, sifat 20 sifat Allah yang wajib atasnya, kita harus mengetahui satu persatu ketiga hukum ini. Yang depan dengan hukum akli, ya, hukum akal, maka dibahas satu persatu. Hukum akal, hukum syar'i, hukum adi, hukum adat. Nah, itu harus dipahami dan harus bisa kita bedakan. Oh, ini hukum syar'i, oh ini hukum akal, oh ini hukum adi, hukum adat. Dengan hukum akli ialah hukum yang penetapannya disandarkan kepada akal yang sempurna. Yang dinamakan dengan hukum akli atau hukum akal adalah hukum yang penetapannya disandarkan kepada akal yang sempurna.
Sebab tanda bagi akal yang sempurna ialah manakala hati seorang mukmin itu disinari dengan cahaya petunjuk yang terang. Artinya, artinya itu dengan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal itulah seseorang dapat mengetahui apa yang dinamakan sebagai ilmu daruri, yaitu satu ilmu yang tidak membutuhkan dalil-dalil atau keterangan-keterangan. Juga dengan akal itulah seseorang dapat mengetahui apa yang disebut sebagai ilmu nazari, yaitu ilmu nazari, yaitu suatu ilmu yang mengajarkan kepada dalil-dalil atau keterangan-keterangan. Kegunaan hukum akal adalah untuk menetapkan suatu barang bagi adanya suatu barang lain, atau untuk menetapkan satu kejadian bagi adanya satu kejadian lainnya, atau untuk meniadakan menafikan satu barang karena ketiadaan barang lainnya. Sebagai contoh adalah bahwa bumi dan langit itu ada karena ada yang membuatnya. Maka mustahil bumi dan langit itu ada dengan sendirinya. Ini hukum akal. Bumi dan langit ini ada yang membuatnya. Mustahil bumi dan langit ini ada dengan sendirinya. Begitulah seterusnya terhadap benda-benda lainnya. Nah, hukum akal ini dibagi menjadi 3. 1 wajib, 2 mustahil, 3 jaiz. Yang dimaksud dengan wajib di sini adalah kalau di sini disebutkan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal. Sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal ketiadaannya. Sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal ketiadaannya. Sebagai contoh adalah bahwa Allah itu wajib adanya. Allah itu wajib adanya. Jadi akal kita tidak bisa menerima ketiadaannya. Atau al-wajibu walladzi la yumkinu adamuhu. Al-wajibu walladzi la yumkinu adamuhu. Wajib itu adalah yang tidak mungkin tidak adanya. Contohnya kan, yaitu tadi kazatihi ta'ala. Contohnya itu dengan wajibnya wujudnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Wajib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Kalau dalam kitab Utsman bin Yahya ini disebutkan wajib itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal ketiadaannya. Atau lebih simpelnya, lebih mudahnya, wajib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Contohnya apa? Contohnya zat Allah. Zat Allah itu tidak mungkin tidak ada. Mustahil zat Allah itu tidak ada. Dan lalu hukum akal yang kedua, mustahil. Mustahil yaitu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal adanya. Sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal adanya atau terjadinya. Akal kita tidak bisa terima. Contohnya ialah bahwa Allah itu mustahil tidak adanya. Nah, ada persimpel lagi. Yang lebih gampang lagi, al-mustahilu walladzi la yumkinu wujuduhu. Al-mustahilu walladzi la yumkinu wujuduhu. Yang dimaksud dengan mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin adanya. Sesuatu yang tidak mungkin adanya. Contohnya apa? Contohnya adalah kasyariki lillahi ta'ala. Contohnya sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mustahil. Kalau wajib tadi disampaikan sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Itu hukum akalnya wajib. Apa sesuatu yang tidak mungkin tidak ada? Zat Allah. Zat Allah tidak mungkin tidak ada. Zat Allah wajib adanya. Paham? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Nah,
Nah, kalau mustahil, al-mustahil walladzi la yumkin wujuduhu. Al-mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin adanya. Itu mustahil. Contohnya apa? Sesuatu yang tidak mungkin adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu wahdahu la syarika lah. Itu sekutu bagi Allah. Itu hukumnya mustahil. Nah, lalu ada lagi jaiz. Jaiz adalah sesuatu yang ada atau tidak ada. Itu bersifat mungkin atau boleh pada akal. Jadi jaiz ini ya walladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Jaiz ini adalah sesuatu yang mungkin ada dan tidak ada. Jaiz yang mungkin ada dan tidak ada, ini jaiz. Contohnya apa? Contohnya penyiksaan terhadap orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, penyiksaan terhadap orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, sekejap mata itu jaiz saja. Jaiz pada bagi Allah, boleh ada, boleh tidak ada. Kalau Allah menghendaki, itu jaiz. Atau ya, kalau kita memahami juga dengan hukum akal ini mengenai contoh-contoh menggunakan jirib dan a'rad. Nah, ini dipakai juga dengan hukum akal. Setiap makhluk, ya, yang dikatakan dengan makhluk ini adalah ciptaan. Allahu Khaliq. Allah ini sang pencipta. Makhluk pun itu yang diciptakan. Selain daripada Allah, selain daripada Khaliq, selain daripada sang pencipta, itu namanya makhluk. Mau dia malaikat, mau dia manusia, mau dia jin, mau dia iblis, mau dia syaitan, mau dia tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, surga, neraka, semuanya adalah makhluk. Bumi adalah makhluk Allah beserta isinya, dan kejadian itu semuanya adalah makhluk Allah, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Nah, ini makhluk terdiri dari dua unsur, yaitu jirib dan a'rad. Dia terdiri dari unsur jirib dan a'rad. Dia terdiri dari zat dan sifat. Setiap makhluk, kita ambil contoh, namanya ini apa? Gelas atau ini piring, apa sih bahasa namanya? Piring kan? Nah, ini piring pun dia ini adalah makhluk Allah. Dia makhluk. Tapi kenapa kita makhluk Allah? Karena yang menciptakan ini adalah Allah. Ini manusia yang diciptakan. Siapa mengatakan ini diciptakan oleh manusia, bisa dikatakan kafir ya. Hebatnya manusia punya kuasa bisa menciptakan ini. Membuat ia menciptakan tidak bisa. Menciptakan itu haknya Allah. Makhluk semuanya ya, selain dari Allah itu yang diciptakan. Nah, kalau kita bicara mengenai ini piring, ya, dia ini terdiri dari dua unsur, zat dan sifat, jirib dan a'rad. Yang dinamakan dengan jirib atau zat, ya inilah terdiri tersusun dari partikel-partikel. Dia tersusun dari partikel-partikel atom, tersusun, ya, sampailah dari begini kita bisa rasakan zatnya. Betul kan? Ya kan? Nah, sifatnya ya bisa diam, bisa gerak. Ini diam.
itu sifat. Ya. Warnanya itu sifat putih. Dia bisa berasa dingin, bisa karena api jadi panas. Itu sih sifat. Kalau zat atau jirim itu yang kita rasakan tersusun dari partikel-partikel, atom tersusun. Nah, kalau kita mau memahami salah satu hukum akli ini mengenai umpamanya wajib, hukum akli ada namanya wajib. Kalau di sini disebutkan wajib tadi sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal ketiadaannya. Setiap jirim itu pasti dia ada a'rabnya, dia pasti ada sifatnya. Setiap jirim. Jadi setiap makhluk itu terdiri dari dua unsur dan lagi ada jirim, ada a'rab, ada zat, ada sifat. Kalau cuma ada zat saja, tidak ada sifat, mustahil. Atau ada sifat saja, tidak ada zat pun mustahil. Ada zat, tapi tidak ada sifatnya. Sifat itu kan salah satu sifat itu gerak atau diam. Itu adalah sifat. Lalu bagaimana mungkin apabila ada satu zat dia tidak ada gerak dan tidak ada diam? Bisa diterima nggak dengan akal kita? Tidak bisa. Apabila ada satu zat, satu jirim, satu makhluk jirim, dia tidak ada sifat, tidak ada gerak dan tidak ada diam, maka itu mustahil. Nah, lalu begitu pun wajib pensifatan jirim dengan salah satu sifat. Jadi wajib bagi jirim ini, bagi zat itu, dia memiliki salah satu sifat antara gerak atau diam. Nah, itu wajib. Itu memahami mengenai hukum akal tadi. Jadi kalau wajib macam mana contohnya? Kalau misalnya tadi kan kalau kita ke Allah, ya wajib bagi Allah, Allah itu. Nah, wujud ada Allah itu wajib. Kalau mustahil Allah bersekutu, itu mustahil. Nah, kalau kita lihat ke makhluk, ya wajib bagi satu zat, satu jirim itu mempunyai salah satu sifat dari gerak atau diam. Wajib kan? Jadi mustahil bagi satu jirim, bagi satu makhluk atau jirim ini, dia tidak ada salah satu sifat, tidak ada semua sifat, tidak ada gerak dan tidak diam. Itu mustahil. Kalau dia gerak, berarti dia tidak diam. Kalau dia tidak diam, berarti dia bergerak. Begitulah awal semuanya. Jadi baru benda kecil aja kita ambil contoh. Dia tadi terdiri dari jirim dan a'rab. Jirim yang bisa kita pegang, a'rabnya salah satu sifatnya itu gerak atau diam. Maka wajib baginya dalam satu masa ada salah satu sifat, baik itu dia bergerak atau diam. Dan mustahil baginya, mustahil ya bagi akal kita kalau misalnya ada satu zat dia tidak ada gerak dan tidak ada diam. Anda mau tanya, coba kasih tahu mana benda apa atau sesuatu apa yang dia ada zatnya tapi dia tidak gerak dan tidak diam. Coba, ada entah itu benda atau zatkah atau apakah dia tidak gerak dan dia tidak diam. Ada? Tidak ada. Itu mustahil. Dia pasti bergerak, atau kalau tidak bergerak maka pasti dia diam. Semuanya di awal. Nah, itu hukum akal. Nah, lalu bagaimana dengan jaiz? Jaiz walladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Kalau kita bicara larikan ke makhluk, ya, jadi maksud dengan jaiz di sini adalah
sesuatu yang mungkin ada dan tidak ada, sesuatu yang mungkin ada dan tidak ada, atau sesuatu yang ada atau tidak ada itu bersifat mungkin atau boleh pada akal. Contoh, ini jirim, ya. Penyifatan jirim dengan hanya mempunyai salah satu sifat, nah itu jais-jais saja. Cuma kan dia bisa diam, ataupun dia bisa juga bergerak. Nah, penyifatan jirim dengan hanya mempunyai salah satu sifat, yaitu gerak atau diam. Jadi jais. Kira-kira dipahami nggak? Dipahami nggak? Banyak yang kuning macam ini, paham tak? Ya. Jadi intinya kalau wajib bagi Allah, ya, itu bukan wajib syar'i, tapi wajib akli. Mustahil bagi Allah itu bukan mustahil syar'i, tapi mustahil akli. Jais bagi Allah itu bukan jais syar'i, tapi itu jais akli. Nah, wajib ialah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal, ketiadaannya. Contoh, Allah itu ada, itu wajib. Akal kita tidak bisa menerima kalau Allah itu tidak ada. Begitu sebaliknya, mustahil. Kalau mustahil itu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal adanya, bertolak hati kita, menolak itu. Kalau itu ada, tidak mungkin, tidak bisa. Contoh, Allah itu bersekutu. Nah, mustahil bagi Allah. Nah, begitu pun juga jais. Jais bagi Allah. Contohnya Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk, menciptakan bumi lagi. Ya jais saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk di mengenai dalil dan mengenai hukum akal, belum masuk sifat 20 nya itu, akan selesainya itu butuh setengah 9, mau sampai lebih kali tadi. Masuk berapa? Dan 5 menit lagi itu 8:30 kita tutup. Menurut pengertiannya, ya, tadi sudah hukum akal ya, itu hukum akal. Ya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke hukum syar'i. Menurut pengertiannya, hukum syar'i ini dibagi menjadi dua. Menurut pengertiannya, hukum syar'i ini dibagi menjadi dua. Yang pertama khitab taklif, yang kedua khitab wad'i. Apa itu khitab taklif? Apa itu khitab wad'i? Khitab taklif yaitu hukum yang penetapannya disandarkan kepada sebab. Hukum yang penetapannya disandarkan kepada sebab, syarat atau mani. Mani itu cegahan. Contoh, bahwa sebab diwajibkannya seorang melakukan sholat 5 waktu adalah karena ia telah mencapai usia akil balik, sehat akal, dan sudah masuk waktunya. Waktu inilah yang menjadi salah satu syarat dan sebab diwajibkannya salat atas seorang muslim. Jadi mengulangi, khitab taklif dan khitab wad'i. Khitab taklif yaitu hukum yang penetapannya disandarkan kepada sebab. Hukum yang penetapannya yang itu disandarkan kepada sebab, syarat atau mani, pencegahan. Contohnya, sebab diwajibkannya, ya, seseorang itu melakukan sholat 5 waktu adalah karena ia telah mencapai usia balik, dia sehat akal dan sudah masuk waktunya. Nah, waktu ini yang terjadi, ya, waktu adalah salah satu syarat. Jadi kalau misalnya kita, ya, mau sholat subuh sekarang, wajib
sekarang kita mau sholat subuh, wajib nggak? Tidak, karena belum masuk waktu. Anak kecil sholat wajib nggak? Tidak, karena belum balik. Tidak. Orang gila sholat wajib nggak? Tidak, karena tidak sehat, dia punya akal. Nah, jadi hukum taklif ini, dia hukum itu baru berlaku ya, kepada seorang itu dengan sebab, syarat dan atau dari cegahan. Nah, cegahan ini yaitu tidak wajib pula atas seorang yang secara syarat ya, atas seorang perempuan muslimah melakukan sholat manakala mani itu cegah, dia tercegah. Mani ini yang mencegah seseorang ya, dari kewajiban melakukan sholat, mencegah seseorang dari terkena hukum wajib melakukan sholat. Apa cegahannya? Ya bagi muslimah ini contohnya haid, nifas. Nah, itu. Nah, inilah yang dinamakan khitab taklif. Hukum syar'i. Hukum syar'i menjadi dua. Yang pertama adalah khitab taklif, yaitu hukum yang penetapannya disandarkan kepada sebab, syarat atau mani atau cegahan. Kita ada di contohnya. Lalu yang kedua, hukum wadai. Hukum wadai, khitab wadai, ya. Syar'i, hukum syar'i ada yang kedua ini, khitab wadai. Khitab wadai yaitu suatu hukum yang Allah sendiri meletakkan dan menetapkannya pada setiap makhluk. Hukum yang Allah sendiri meletakkan dan menetapkannya pada setiap makhluk. Bagaimana harus disebutkan contohnya? Allah telah menetapkan bahwa kaum ibu sejak dahulu hingga sekarang bahkan sampai hari kiamat itu yang mengandung dan melahirkan. Ada kejadian bapak-bapak orang lelaki mengandung, tidak ada kan? Yang mengandung sudah Allah tetapkan dari zaman dahulu sampai sekarang sampai hari kiamat, sudah Allah tetapkan secara hukum syar'inya yang mengandung adalah kaum ibu atau perempuan. Nah, ini namanya khitab wadai. Sudah ketetapan dari Allah langsung yang sudah meletakkannya dan menetapkannya. Contoh lagi umpamanya manusia ini Allah tetapkan memiliki rasa lapar dan haus, sehingga manusia ini membutuhkan makan dan minuman. Tetapi sebaliknya Allah tetapkan ya bahwasanya malaikat itu tidak memiliki rasa lapar dan haus, sehingga malaikat itu tidak membutuhkan makanan dan minuman. Nah, ini sudah ketetapan dari Allah. Ini namanya khitab wadai. Lalu hukum syar'i dibagi menjadi 7 bagian. Kalau tadi menurut pengertian hukum syar'i dibagi menjadi 2 bagian. Tapi hukum syariah ini dibagi menjadi 7 bagian. Hukum syariah ini kan ada 5. Kenapa pula ada 7? Misalnya kan hukum syariah ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tapi sebenarnya ada 7. Sahih dan batil. Jadi bukan 5, 7. Kalau Ibn Usman bin Abdullah bin Abi bin Yahya itu meletakkan usaha itu menjadi 7 bagian. Yang pertama wajib, kita semua sudah paham apa itu wajib, begitu pun sunnah, begitu pun haram, begitu pun makruh, dan begitu pun juga mubah. Lalu yang keenamnya adalah sahih. Sahih yaitu sesuatu yang sempurna, lengkap syarat dan rukunnya. Lalu yang ketujuh adalah batil. Batil yaitu sesuatu yang kurang syarat atau rukunnya. Ya, saya kira bahwa ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti besok kita akan lanjutkan masuk ke dalam sifat 20, yaitu sifat wujud bagi Allah. Langsung akan kita bahas dengan juga sifat 3, maka mudah-mudahan kalau cukup waktunya kita akan masuk ke sifat mukhalafatu lil hawadits. Tapi hukum adat belum kita bahas di sini. Hukum adat
hukum adi. Ya, besok saja akan kita bahas lanjutkan pada maghrib. Ini kitab setelah ulangi dan isinya memang ada sifat 20 dan juga ada mengenai sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Rasul. Ada rasa itu sifat jaiz, wajib, mustahil bagi Rasul. Nanti kalau waktunya tidak cukup pun tidak apa kita tidak selesaikan. Yang penting kita selesaikan mengenai sifat 20, sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sifat jaiz, sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz bagi Rasul, bagi Nabi dan Rasul itu cukup mudah untuk dipahami lah. Ya, seperti sidik, amanah, tabligh, pakola, kan itu kita sudah bisa memahaminya. Ya. Lalu mengenai malaikat-malaikat yang wajib kita imani seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan itu. Lalu mengenai iman kepada Rasul-Rasulnya, nah itu di materi belakang, itu dibahas. Tapi itu ada rasa, makanya cukup 5 malam. Insya Allah 5 malam kita akan selesaikan sampai di sifat wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz bagi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baikkan Fadil Dukron Habib Ahmad Syihab mengenai soalan pertama, satu soalan tadi, bolehkah Allah Ta'ala ini menciptakan zatnya sendiri? Wallahu a'lam. Pertanyaannya tinggi sekali. Bolehkah Allah Ta'ala menciptakan zatnya sendiri? Allah itu wahdaniyah. Makanya ya harus kita pahami sifat dari sifat-sifat Allah, sifat-sifat sempurna yang Allah. Wahdaniyah itu esa. Jadi kalau jauh dari ilmu tauhid ya mustahil bagi Allah. Karena Allah wahdaniyah. Sekarang Anda bertanya, ya, Allah itu kan maha berkuasa. Dan Allah maha berkata, Allah itu maha menghidupkan, Allah itu maha mematikan. Pertanyaannya, macam mana? Bolehkah Allah itu mematikan zatnya sendiri? Sama lah dengan pertanyaan itu, ya kan? Bolehkah Allah itu mematikan zatnya sendiri? Kalau menjawab dengan tauhid, ya mustahil bagi Allah. Karena Allah itu maha hidup. Nah, itu gunanya ilmu. Jadi kita tidak menurunkan. Kalau misalnya boleh Allah menciptakan, boleh Allah itu menciptakan zatnya. Anak tidak mau jawab jais karena Allah wahdaniyah. Allah menciptakan zat lagi, atau sebab Tuhan itu mustahil. Allah bersifat wahdan itu kesana. Yang paling sulit untuk dipahami dalam ilmu tauhid, ya. Karena nggak bisa ilmu usuluddin disebut dengan ilmu tauhid, karena paling sulit untuk memahami sifat wahdaniyah. Yang namanya paham itu ilmu itu merentas betul ke dalam hati. Terus bisa bermakna kepada Allah. Yang paling sulit itu mempelajari memahami sifat wahdaniyah. Ini disebutlah ilmu usuluddin menjadi ilmu tauhid. Ya, saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi bagian nanti aja. Ini ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak ada tertentu kita lanjutkan besok. Ya, mudah-mudahan ya insyaallah kalau tidak ada halangan dan hambatan kita selanjutkan lagi besok. Kita akan masuk membahas mengenai masuk dalam sifat